Sobat Indogo, bertemu kita di Top 3 Minggu ini, edisi Jumat 6 November 2020. Bersama saya Tita, berikut rangkuman berita terpopuler pilihan membaca yang dihadirkan oleh redaksi Indogo News. Berita pertama dibuka dengan Kementerian Tenaga Kerja Taiwan yang menolak permintaan pemerintah Indonesia agar majikan di Taiwan untuk menanggung seluruh biaya yang dikeluarkan oleh TKI yang hendak bekerja di negeri Formosa. Kementerian Tenaga Kerja Taiwan mengatakan bahwa pihaknya tidak akan menerima persyaratan sepihak yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia yang memaksa majikan di Taiwan untuk menanggung seluruh biaya yang dikeluarkan oleh TKI sebelum mereka berangkat bekerja di negeri Formosa. Ketidaksepakatan itu bermula dari surat yang dikirimkan oleh Kantor Perwakilan Indonesia di Taipei kepada Kementerian Tenaga Kerja Taiwan pada Oktober kemarin. Di dalam surat itu tertera bahwa pemerintah Indonesia ingin memberitahu majikan di Taiwan bahwa majikan di Taiwan akan diharuskan membayar biaya perekrutan dan biaya penempatan TKI yang akan bekerja di Taiwan, mencakup tiket pesawat, biaya paspor dan visa, dan biaya yang dikeluarkan oleh agen tenaga kerja luar negeri. Pemerintah Indonesia mengatakan ketentuan baru ini akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 mendatang. Hal ini juga ditanggapi dengan aksi protes dari Asosiasi Disabilitas di Taiwan yang menggelar demo di depan KDI Taipei dengan membawa spanduk yang bertuliskan "Katakan tidak untuk pekerja migran Indonesia". Berita kedua dilanjutkan dengan seorang pekerja migran wanita yang membuka bisnis kecantikan ilegal di kota Taoyuan yang tak berkutik ketika diciduk oleh pihak kepolisian. Seorang pekerja migran wanita yang berusia 25 tahun yang diidentifikasi berasal dari Vietnam kedapatan melakukan operasi bedah plastik secara ilegal sejak tahun 2018 dan berhasil meraup keuntungan yang mencapai 3 juta dolar Taiwan. TKW tersebut juga kerap menyiarkan langsung beberapa operasi plastik yang ia lakukan di akun media Facebooknya untuk menarik minat para klien. Karena biayanya yang relatif murah, beberapa klien termasuk pekerja migran dan penduduk setempat percaya bahwa ia adalah seorang praktisi berlisensi. Saat diciduk oleh pihak Badan Imigrasi Kota Taoyuan, TKW ini tampak sedang membius seorang klien dan hendak melakukan operasi kecantikan di wajah klien tersebut. Ia tak berkutik saat petugas menyita sejumlah jarum, larutan kimia, dan barang bukti lainnya dari lokasi kejadian. Akibat insiden ini, TKW tersebut beresiko dibui selama 5 tahun dan dijatuhi denda maksimum hingga 1,5 juta dolar Taiwan akibat praktek ilegal yang ia lakukan kepada hampir 400 orang klien. Berita ketiga yang merupakan topik hangat di kalangan netizen adalah seorang warga Cilong yang terpaksa dilarikan ke rumah sakit usai mendapatkan vaksin flu. Seorang warga Cilong dikabarkan terpaksa harus dirawat di rumah sakit setelah diduga menderita efek samping dari vaksin flu yang diterimanya 9 hari sebelumnya. Menurut laporan media lokal Taiwan, wanita Taiwan berusia 50 tahun bermargali saat ini diintubasi di unit perawatan intensif di rumah sakit di Cilong setelah mengalami mati rasa usai 9 hari divaksin flu. Berbicara kepada media, Putrali mengatakan ibunya mulai mengalami kesemutan di tubuhnya selama akhir pekan dan akhirnya kehilangan kemampuan menelan karena sakit di bagian tenggorokan. Akibat kondisinya yang terus memburuk, dia tidak bisa bernafas sendiri dan harus bergantung pada bantuan ventilator. Menanggapi insiden tersebut, Pusat Komando Epidemi Sentral Taiwan mengatakan bahwa pihaknya harus melakukan penyelidikan yang menyeluruh sebelum mengidentifikasi penyebab pasti penyakit yang diderita Li. Demikian tadi rangkuman berita terpopuler pilihan pembaca yang tayang untuk Top 3 minggu ini. Jangan lupa dukung kami dengan like, share, dan komen video ini. Terus saksikan Top 3 minggu ini yang tayang setiap hari Jumat hanya di official channel Indogo.